Baik. Apa udah? Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baiklah ibunda semua, anggota Majelis Taklim Darul Hasanah ya, Jalan Tengku Kasim Perkasa, Kelurahan Rantau Panjang. Alhamdulillah pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini bertepatan tanggal 8 Mei 2026. Adapun kajian binaan kita judulnya adalah 4 kebahagiaan seseorang. Apa judulnya? 4 kebahagiaan seseorang. Arba'atun min sa'adatil mar'i, 4 di antara kebahagiaan seseorang. Yang pertama adalah antakuna zaujatuhu salihah, pasangan hidupnya adalah orang yang saleh. Bagaimana kita menentukan pasangan hidup kita itu adalah orang yang soleh? Di dalam rumah tangga itu ada nilai-nilai pahala di dalamnya. Seorang suami yang mencari nafkah itu adalah perintah agama. Berarti seorang suami yang mencari nafkah, dia mendapatkan pahala, berarti masih ada unsur pahala di dalam rumah tangga. Orang yang membantu kebaikan, dia tetap mendapatkan kebaikan. Jadi apa saja kaidahnya, kalau kita membantu kebaikan, maka kita juga mendapatkan kebaikan. Ketika seorang istri bangun tidur mempersiapkan kopi suaminya, pakaian suaminya untuk bekerja, lalu dibekali makanannya, diantarkan kepergiannya sampai depan pintu, disambut kepulangannya, dijadikan dia itu tempat istirahat bagi suaminya, maka pada saat itu istri juga mendapatkan pahala. Sama seperti ini, bunda mau bangun masjid sendiri nih, tapi saya ikut membantu. Saya tidak ada uang, cuma saya nyusunkan batu batanya, angkatkan pasir, dapat pahala tidak saya? Baik. Ada orang yang ingin berkurban, saya tak ada duit untuk berkurban, tapi saya ikut menyelesaikan kurbannya jadi panitia, dapat pahala tak? Begitulah kita dalam kehidupan rumah tangga. Menilai pasangan hidup kita itu soleh apa? Adanya pahala di dalam rumah tangga kita. Ya kan mak? Pas orang bang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang dah azan, tak solat abang bang. Ada gitu. Apalagi contohnya pulang bekerja suami kita atau kita keluar dari rumah, pasangan kita ada di rumah, pertanyaan pertama, mana anak-anak bang? Bukankah mengurus anak itu adalah berpahala? Karena kalau mengurus anak wajib, yang dikatakan wajib apa? Diberikan pahala mengerjakannya, berdosa meninggalkannya. Berarti menyia-nyiakan anak berdosa. Kalau kita mengurus anak, kita perhatikan berarti nah, masih ada unsur pahala di dalamnya. Jangan bunda pulang sampai ke rumah, suami apa kata suami, anak apa kata anak, bunda sibuk aja megang HP, ya tidak ada pahalanya lagi. Jadi menentukan pasangan hidup kita soleh apa? Di dalam rumah tangga itu ada unsur pahala. Minta duit mau istri, tapi bikin kopi suami tak mau. Kalau hari Sabtu dia tahu suaminya gajian, tapi pas pulang makan siang nasi belum ya tidak ada unsur pahalanya. Benar bunda? Kalau ada kita punya binatang ternak, kita kasih dia makan, pulang kita sambut, masukkan ke kandang, kasih dia makan, ada pahala enggak? Sedangkan kita berkhidmat saja kepada ayam yang peliharaan kita, ada pahalanya, apalagi melayani
Ini harus dipahami. Maka yang pertama, 4 di antara kebahagiaan seseorang, pasangan hidupnya adalah orang yang saleh. Apa tandanya? Di dalam rumah tangga itu masih ada unsur-unsur pahala. Makanya saya kalau ada orang nasihat, Ustaz, macam mana Ustaz ya, suami saya tidak sholat, cerai saja saya dengan suami saya. Ustaz, apa jawaban saya? Masih ada enggak pahala di rumah tangga ibu? Masih ibu bikinkan enggak kopinya? Masih ibu cuci enggak bajunya? Masih dikasihnya ibu uang hari Sabtu atau tidak? Masih Ustaz. Maka lebih baik mempertahankan rumah tangga. Masih ada pahala di dalam. Kan begitu. Tapi kalau laki kita pemabuk, sembahyang tak ada, kerja tak mau, pulang ke rumah anak dipukul, istri dipukul, tidak ada pahalanya lagi. Untuk apa dipertahan? Paham nih? Maka yang pertama apa itu, Bu? Pasangan hidupnya adalah orang yang saleh. Yang kedua, anaknya adalah orang yang berbakti. Apa bukti anak itu berbakti? Mengerti dengan keadaan orang tuanya. Susah orang tuanya ditolongnya. Belajar dia sungguh-sungguh. Berteman dia memilih. Takut salah teman nanti risau orang tua. Ini tanda anak kita berbakti. Namun anak ini tentu dia kan yang namanya anak tentu mencontoh. Kita lah yang mencontohkan itu kepada anak kita. Anak kita itu sekali-sekali dibawa ke rumah neneknya, kita tengokkan kepada anak itu bagaimana kita memperlakukan orang tua kita agar dia paham bagaimana dia memperlakukan orang tua. Ini dengan orang tua sendiri melawan, tapi minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Tapi dia kelahi dengan maknya dah 2 tahun tak tegur sah. Dengan mertuanya dah 3 lebaran tak datang dah. Macam mana caranya? Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Bagaimana cara membantunya? Dia memberikan contoh kepada anaknya bagaimana memperlakukan orang tua. Ini kan harus kita renungkan bersama. Karena di antara kebahagiaan seseorang itu anaknya adalah orang yang soleh, anaknya adalah orang yang berbakti. Kita kan risau juga Bunda, dapat anak pulangnya malam-malam. Risau kita walaupun HP-nya aktif, risau juga kita deh. Udah jam 11 belum juga pulang anak lagi. Enggak pula ngasih tahu di mana lah anak sekarang, udah makan atau belum. Gelisah kita. Tapi ketika anak itu adalah anak yang berbakti, dia tahu seorang tuanya, dah jam 5:30 nih, lambat aku pulang nanti marah orang tuaku. Janganlah sebentar lagi, kata kawannya, aku telepon dulu mak aku ya, bila kita tahu aku sekarang masih di rumah kita belajar. Ingat dia dengan kita. Ini kadang-kadang kita dapat anak udah jam 7 malam, kalau tidak kita telepon dia tidak ngasih tahu. Kan pusing kita. Ditelepon sekali nak ngangkat, telepon 2 kali enggak ngangkat, telepon 3 kali, apa nelpon nih mak, masih hidup saya, kan tak enak jawabannya kan. Kita ingin anak itu baik kepada kita. Di saat dia lambat pulang dia beritahu, mak aku agak lambat pulang ya mak, ini masih ada kerja kelompok. Paling kuat nanti kita tanya, jangan lupa sholat maghrib ya nak, aman tuh mak. Tenang jiwa kita, betul tak mak? Tenang aja lah mak, di sini dah makan kok. Karena nak kita kan Bunda. Tapi tentu otomatis untuk mendapatkan anak yang baik, cerminan anak itu kepada kita. Kita harus membantu anak itu bagaimana dia bisa baik kepada kita. Bagaimana kita memberikan contoh kepada anak, bagaimana kita memperlakukan orang tua, bagaimana memperlakukan mertua. Kita kadang-kadang lucu, minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh ya Allah. Pas datang mertua, dimasaknya kacang tanah. Kacang tanah tahu? Kalau digoreng, dimakan oleh nenek 65 tahun, gimana makannya tuh? Gigi tidak ada, sambalnya kacang. Tidak juga habis-habis kacang itu dimakan. Macam mana mama tu mau tambah? Tak luak-luak nasinya. Nampaklah sama anak kita. Macam mana mama ni mak? Kalau nenek dari ayah datang, mama tak mau masak enak-enak. Tapi kalau nenek dari mama, ya sayang enak-enak. Kan dia mencontohkan yang tak baik kita kepada anak. Jadi untuk mendapatkan anak yang baik, maka bagaimana kita memberikan contoh kepada anak kita, bagaimana memperlakukan orang tua.
Jangan kita menuntut Allah bagikanlah aku anak yang soleh, sementara kita tidak pernah memberikan contoh. Bahkan nampak sama anak kita, kita kelahi dengan mertua, kita ribut dengan mertua, nampak sama anak kita. Mama nenek kan sedang nonton, kok mama tukar siarannya. Biar aja orang tua apa ngerti aja tuh, dengar sama anak kita. Tentu seperti itu pula dia akan memperlakukan Oh berarti kalau orang tua tak ada selera lagi, sembarangan aja TV-nya, sembarangan aja masaknya. Kan orang tua memang tak ada selera, kan tertanam kan di otak anak. Yang ketiga, kebahagiaan seseorang itu apa? Teman-teman dan tetangga-tetangganya adalah orang yang baik. Tetangga yang bersyukur ketika dia mendapatkan nikmat, ikut berduka cita ketika dia mendapatkan hal yang tidak mengenakkan. Alangkah malangnya nasib kita apabila kita susah digunjingnya, apabila kita senang dicurigainya. Oh, parah kali kita dapat tetangga seperti itu. Kita beli TV dia demam, pasti duit haram tuh. Dari mana dia dapat uang beli TV? Suaminya aja kerja jadi kenek bangunan, gaji 150, dicurigainya. Padahal kita beli TV bisa saja ikut jula-jula, ikut arisan, nerima arisan beli TV. Tapi dia enggak itu nilainya. Maka kebahagiaan seseorang yang ketiga apa? Tetangganya, jirannya adalah orang-orang yang baik. Apa bukti baiknya? Ketika kita senang dia ikut mengucapkan selamat. Ketika kita susah dia ikut merasakan kesusahan. Ini payah mencari tetangga seperti ini nih. Zaman sekarang ini zaman gosip. Kalau nggak gosip nggak enak hidup ini. Banyak kita sekarang ini bunda semua bagaikan orang kuda yang mendaki, dia yang sesak napas. Orang yang beli AC, dia yang dingin. Orang beli mobil, dia yang mabuk. Kan aneh. Maka berusahalah kita bagaimana menjadi kebahagiaan bagi orang lain. Bagaimana caranya? Menjadi tetangga yang baik. Ketika dia mendapatkan nikmat, kitalah yang pertama mengucapkan selamat kepadanya. Alhamdulillah ya Bu, meskipun dengan susah payah sambil-sambil jual lontong di pagi hari, bisa juga anak kita lulus sarjana. Kan senang hati dia mendengarnya. Kita jangan terlalu cepat merendahkan orang, karena kita tidak tahu di belakang bagaimana dia kerasnya memperjuangkan hidup. Mungkin barangkali untuk makan hari ini dia harus mengutip barang-barang bekas keliling kampung, dijualnya baru bisa beli beras. Begitu keras perjuangan hidupnya. Kita tidak tahu kan. Makanya kita hidup bertetangga ini, berusahalah kita menjadi yang terbaik, menjadi kebahagiaan bagi orang lain, menjadi tetangga yang baik. Jangan tetangga kita itu kita gunjing ya kemana-mana. Asal ada orang datang, ibu maaf, ibu dari mana? Oh dari Bangkinang. Mau cari rumah siapa Bu? Rumah Bu Wati. Padahal ibu tuh bertanya depan rumah Bu Wati itu, karena dia benci dengan Bu Wati itu. Kata dia, sana rumahnya mungkin tuh belok-belok sana rumahnya, belok kanan nanti belok kiri. Gara-gara dia tidak suka dengan tetangga sebelah rumahnya yang bernama Siwa. Kan kacau namanya tuh. Maka yang ketiga apa kebahagiaan seseorang? Tetangganya adalah orang-orang yang baik, teman-temannya adalah orang-orang yang baik. Apa bukti baiknya? Mereka berusaha untuk menghindar dari perbuatan dosa. Dia tidak mau menggunjing tetangganya, karena menggunjing berdosa. Benar nih? Iya kan? Dia tidak mau menyusahkan tetangganya. Kalau ada pohonnya berbuah, nah, rupanya pohon itu sebelahnya sampai ke rumah tetangga, sampahnya sampai ke rumah tetangga. Dia datang, Bu maaf ya Bu, batang mangganya udah tumbuh besar sampai ke sebelah rumah ibu, sampahnya dia jatuh-jatuh. Kalau memang ada buah mangganya yang masak Bu ambil sajalah. Kan enak. Enak kan? Kalau kita tidak ngasih, tetangga justru jahat kepada kita. Memang tidak ada otaknya, buah mangga diambilnya, sampahnya kasih dengan kita, kan? Inilah hidup bertetangga. Iya Mak, apalagi zaman sekarang Mak, di perumahan-perumahan Mak, itu pohon mangga tumbuhnya di perbatasan pagar. Berarti sebelahnya punya kita, pohon sebelahnya punya
Datang kita ke sana, beritahu, Bu, kalau memang sampai ayam kami, sampailah pohon kami ke rumah ibu, Bu. Kalau memang masa ambil aja lah, Bu. Susah pula ibu gara-gara pohon saya. Kan begitu. Yang keempat, kebahagiaan seseorang apa? Rezekinya berada di negerinya sendiri. Alangkah susahnya hidup ini, kita di sini, suami jauh kerja di sana, hati kita berkata-kata di rumah sambil makan, berair juga air mata. Udah makan suami atau belum di sana? Walaupun dia ngirim uang tiap hari kan, umpamanya tiap bulan dia ngirim uang, tapi ketika makan kita teringat, kalau abang aku sakit, siapalah yang mengurusnya? Kalau dia lapar, siapalah yang memberinya makan? Kalau bajunya kotor, siapalah yang mencucinya? Karena jarak yang berjauhan. Saya punya kawan, Bunda, istrinya pegawai negeri Puskesmas, suaminya Chevron, tapi suaminya di Pekanbaru, istrinya jauh di Sumatera Barat. Itu terpaksa suaminya sekali seminggu untuk pergi nengok istrinya. Ketika suaminya ke Pekanbaru, istrinya nggak enak tidur di sana. Dia dah tidur abang aku atau belum? Ada ndak selimutnya ya? Ada ndak bantalnya? Gelisah kita. Tapi ketika rezeki itu ada di kampung kita sendiri, itu nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa itu. Kita lihat pasangan hidup kita, nampak istri kita, nampak suami kita, itu nikmat luar biasa. Takkan tenang hati kita kalau pasangan hidup kita itu tidak tidur di samping kita, tak tenang kita tuh. Saya tanyakan kepada Bunda semua, kalau Bunda punya suami tidurnya ngorok, kira-kira Bunda bisa tidur nggak kalau dia nggak tidur di rumah? Halo? Kalau seandainya nih, Bunda punya suami tidurnya ngorok. Ngorok tahu ngorok? Oh, kalau tidur. Pertanyaan saya, bisa ndak Bunda tidur kalau dia nggak ada? Curiga saya nih. Biasanya abang tuh pulang jam 10. Ini udah jam 12 belum pulang dia. Berarti kan tidak terdengar suara ngoroknya. Bisa ndak Bunda tidur? Iya nih. Bagi sampai suara ngorok pun menjadi indah asalkan dia di samping maka kebahagiaan seseorang itu apa? Rezekinya berada di negerinya Kita harus bersyukur karena ini adalah nikmat kebahagiaan seseorang. Maka nikmat kebahagiaan seseorang itu 4. Yang pertama, pasangan hidupnya adalah orang yang soleh. Yang kedua, anaknya orang-orang baik dan berbakti. Yang ketiga, teman dan tetangganya orang-orang yang baik. Yang keempat, rezekinya berada di kampungnya sendiri. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat direnungkan ya. Tak perlu panjang-panjang Bunda. Penyuluhan 15 menit saja. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita semua untuk bisa menjadi pasangan hidup yang baik, yang memberikan pahala kepada pasangan kita, dan bisa menjadi anak yang baik yang memberikan pahala kepada orang tua kita dan kepada diri kita sendiri, dan menjadi tetangga yang baik, teman yang baik yang menjadi pahala, tidak menjadi dosa baginya. Yang keempat, berdoa kepada Allah semoga rezeki kita letakkan Allah di kampung kita sendiri. Ya Allah, jikalau rezekiku ada di langit, fa'anzilhu, maka turunkanlah. Wa in kana ba'idan, jikalau rezekiku jauh ya Allah, faqarribhu, dekatkanlah ya Allah. Kalau rezekiku masih terbenam di perut bumi, fa'ahrijhu, tumbuh subur dan keluarkanlah ya Allah. Itu doa kita di waktu duha. Apal kan? Allahumma in kana rizki fis sama, ya Allah kalau rizkiku ada di langit, fa anzilhu, turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi, jikalau rizkiku masih di dalam perut bumi, fahrijhu, keluarkanlah ya Allah. Wa in kana ba'idan, jikalau rizkiku masih jauh ya Allah, faqarribhu, maka dekatkanlah kemari ya Allah. Wa in kana haraman, jikalau rizkiku masih kotor ya Allah, fatahhirhu, maka bersihkanlah. Harapan kita begitulah Allah mengantarkan rezeki kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.